Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya betul apapun keadaan kita, Allah yang kita sembah ketika masih memberikan kesempatan bagi kita menikmati hari-hari baik pemberiannya sampai pada hari ini, itu membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya. Tetap semangat ya, ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Eladia. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Namun hari ini saya hanya mengambil satu ayat saja, ayat yang ke-15 yang mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Dan tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Yesus tetap nomor 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri memang bahwa dunia tempat kita berdiam sekarang, dunia yang penuh dengan daya tarik. Dalam segala hal selalu menawarkan keindahan, menawarkan hal-hal yang bagus, sehingga manusia juga merasa tertarik. Tertarik untuk menikmatinya, sekaligus tertarik untuk memilikinya. Nah, logikanya saudaraku, kalau kita merasa tertarik kepada sesuatu, maka kita mau melakukan apa saja supaya bisa menikmati itu dan bisa memiliki itu. Tidak heran, demi keinginannya supaya bisa memiliki apapun yang ada dalam dunia, orang bisa melakukan segala cara. Yang haram jadi halal, jalan pintas pun dilakukan, padahal ia tahu betul bahwa itu tidak seharusnya ia lakukan. Entah mengorbankan diri sendiri maupun juga mengorbankan orang lain demi sesuatu yang ia inginkan. Nah, saudara-saudara, seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan bagi kita, saya bacakan ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Ada hal yang mau dikatakan dalam kitab Yohanes ini, bahwa ketika kita merasa tertarik dengan dunia, sekaligus melakukan apa saja demi dunia, maka ada sesuatu hal yang nanti akan kita terima di dalam hidup ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dunia ini akan binasa nantinya, sementara melakukan kehendak Allah itu menjanjikan satu kekekalan. Bisa kita bayangkan bahwa ternyata melakukan apa yang diinginkan oleh dunia, melakukan apa saja demi dunia, akan menuntun kita ke arah hidup yang tentunya sama sekali tidak pernah kita inginkan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada bagian terpenting di nas kita pada hari ini yang harus kita resapi, yang harus kita pertahankan dari awal sampai akhir hidup kita. Bagian itu adalah jangan pernah tertarik kepada dunia melebihi rasa tertarik kita kepada Yesus, Tuhan kita. Jangan pernah mengasihi dunia melebihi dari rasa kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah mencintai dunia melebihi dari rasa cinta kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau demi dunia, demi rasa ingin memiliki dunia, kita mengorbankan segala cara, termasuk barangkali mengorbankan diri sendiri, mengorbankan orang lain. Tapi ingat, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, demi supaya kita selamat, demi rasa sayangnya, demi rasa cintanya kepada kita, Ia mengorbankan dirinya. Tiada yang kurang bukan dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Itu yang pertama, penegasan kembali lagi. Jangan pernah miliki rasa tertarik kepada dunia melebihi dari rasa tertarik kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengasihi dunia melebihi dari rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban demi Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua,
Tetap jadikan Yesus Kristus sebagai yang nomor satu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Hingga dengan demikian, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan pun sepadan dengan apa yang Ia kehendaki. Kalau kita menjadikan Tuhan nomor 2 dan nomor selanjutnya, maka otomatis segala hal yang Ia perintahkan, segala hal yang Ia teladani, itu sering menjadi hal yang kita abaikan dan tidak pernah menjadi satu hal utama yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Tetapi ketika Yesus yang menjadi nomor 1 dalam hidup kita, maka perintahnya, contoh dan teladan yang Ia berikan, dan segala hal yang kita lakukan itu pun sesuai dengan kehendaknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bagikan hati. Jangan pernah jadikan Yesus nomor sekian di dalam hidup ini. Kita berharga di hadapannya, sehingga Ia mau berkorban untuk kita semua. Karena itu, tetap jadikan Yesus nomor 1. Nomor 1 di dalam hidup ini. Karena Ia adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan berkorban demi kami. Karena itu ya Allah, jangan biarkan kami membagi hati kepada yang lain. Jangan biarkan hidup kami dikuasai oleh dunia. Mampukan kami hanya tertarik kepada Engkau saja ya Tuhan. Mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Hingga setiap hal yang kami lakukan, katakan, pikirkan, dan kerjakan sepanjang hidup ini pula akan sepadan dengan kehendak-Mu. Mari setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dari hari ke hari, secara khusus hari ini, akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, menjadikan Engkau nomor 1 di dalam hidup ini, yang setiap hal yang Engkau teladankan Tuhan melewati anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, akan terus menjadi hal yang terus kami lakukan dan kerjakan sepanjang hidup ini. Diberkati warga jemaat-Mu dalam perjuangan mereka untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tentu dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Jaga pelihara warga jemaat-Mu dengan kasih dan setia Tuhan, hingga dari hari ke hari semakin hidup kami lebih baik di hadapan-Mu. Semakin kami cinta Tuhan, semakin kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, ini doa dan permohonan kami. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Kami mempertaruhkan sepenuhnya hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.